Selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe dan kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdera kalau ada video baru. Aku, Hari Wikitama, this is my way. Hus. Melukis itu mungkin semua orang bisa saja melukis. Hanya saja yang membedakan mungkin hasil dari lukisannya itu bernilai seni tinggi atau rendah atau sedang. Dan bagaimana kalau melukis dengan media yang tidak lazim? Seperti salah satu pemuda asal Kertosono, Nganjuk, yang mengekspresikan rasa kepeduliannya dan rasa hormat dan rasa juga penghargaannya kepada para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 melalui hasil karyanya yang berupa lukisan berupa mesis. Mas Putu Wardani. Halo. Nah, ini namanya Putu Wardani ya. Sebenarnya aku sudah kenal sama nih anak, cuma sudah jarang sekali ketemu ya. Jarang sekali ketemu. Terus ini kita dulu satu SD, jadi satu SD, tapi aku belum kenal dia. Nggak tahu. Kakak tingkat saya, satu tahun di atas ya. Dan teman dari kakak saya juga, jadi kita udah pernah kenal lah gitulah. Ya. Tapi sejauh ini aku dari namanya ya Putu Wardani aku belum tahu. Ini sebenarnya ada keturunan Bali nggak sih? Iya. Dari kata namanya Putu. Jadi Putu itu Putu kan identik sama orang Bali ya. Jadi saya mau cerita nama saya ya. Jadi ini jujur-jujur aja. Jadi kalau misalkan orang tanya di kantor itu sering ditanyain orang, Pak Putu, pulang ke Bali ya? Ya salah teman-teman. Jadi Putu saya bukan orang Bali. Yang kedua, beberapa tahun saya mengerti Putu itu dari tetangga, bilangnya Putu Wardani, Putune Mbah Suwarni. Jadi Putu adalah cucu dari kebetulan nama kakek saya Suwarni, jadi Putu Wardani adalah Putune Mbah Suwarni gitu. Tapi itu salah, itu juga salah. Terus? Tapi meskipun itu dikit-dikit benar. Jadi waktu saya tanya ke bapak menjelaskan bahwa Putu untuk saya adalah putu makanan. Oh gitu. Ya. Kenapa kok putu makanan? Karena pada waktu itu ngidam putu itu. Ibu saya kan sakit-sakitan tuh. Terus pas hamil. Oh, hamil dia. Waktu hari H melahirkan, bapak sangat panik ketika ibu saya sudah koma, sudah istilahnya kritis karena punya penyakit bawaan jantung. Oh gitu. Terus bapak concern ke ibunya, nggak sama anaknya. Jadi dia karena kamu saat itu nggak dipeduliin ya. Jadi dokter bidan itu Bu Ami yang rumahnya di dekat gang 4 atau gang 5 itu. Barat itu juga. Barat itu. Jadi bilang kalau Pak ini salah satu yang selamat, ibu atau ayah anaknya. Ya karena bapak udah lebih mengenal ibu lebih lama, nanti anak bisa bikin dia lagi ya kan. Jadi ibunya dulu. Terus namanya gimana? Ternyata anaknya selamat, ibunya selamat. Anaknya gimana? Waduh, saya belum kepikiran namanya. Gini aja, kalau cowok namain Putu, kalau cewek namain Tiwul. Gitu. Iya. Terus bapak bidan Bu Ami itu bilang, lanjutannya apa Pak? Sama Bu Ami ini sangat tidak ada di mana-mana, saya tidak pernah menceritakan. Bu Ami bapak bilang lanjutannya biar ibu aja. Jadi Wardani itu dari ibu. Nama ibu Wardani. Bukan, maksudnya dari Bu Ami, dari bidannya. Bidannya yang pemberian dari bidan itu Wardani. Jadi cerita ini sebenarnya sudah saya dengar dari SMP atau SMA, tapi mungkin saya belum berdamai dengan nama itu karena menurut saya kok bapak asal-asal lah. Saya melihat nama Anda bagus sekali di WGAD, melihat orang-orang dengan nama yang bagus. Tapi setelah saya sudah besar dan kuliah, saya menyadari mungkin nama Putu Wardani itu adalah bentuk kasih sayang bapak saya kepada ibu saya, karena ibu saya sakit. Ya, bentuk pengorbanan gitu juga ya. Iya, meskipun Wardaninya saya sampai sekarang saya belum tahu Wardani artinya apa. Ya. Jadi ternyata sebenarnya di luar ekspektasi ya kalau ada muncul bentuk anak seperti ini.
Jadi ada tiga apa namanya? Prediksi mungkin ya, putu dari tiga asumsi dari putu orang bahasa Bali, terus putu orang Jawa, itu putu cucu kalau bahasa Jawanya itu kan putu, terus juga satu makanan yang benar makanan, yang benar makanan. Jadi beberapa waktu ini setiap orang beli makanan nge-tag saya, pasti saya repost dan saya sangat bangga gitu. Jadi untuk penjual putu di luar sana, tapi sekarang sudah jarang ya putu, jarang ya, di Kertosono nggak ada ya, jarang sekali. Dulu tuh pernah waktu kecil sering kan lewat orang jual putu. Dan saya belum tahu nama saya gitu. Putu adalah makanan. Kakak saya namanya Sonya. Saya namanya Putu. Kita disuapin sama bapak saya. Waktu kecil disuapin makan didulang didulang mangan terus lari-lari. Karena kakak saya lihat ada orang jual putu, dia bilang, "Pak, itu namanya jajan putu ya." Saya nggak mau kalah dong. Ada orang jual bakso, tok 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 tok. Saya pikir itu bukan bakso, itu adalah sonya. jadi begitu. Jadi anggapan saya bakso itu sonya itu sangat besar. Itu bukan bakso, itu sonya. Nah, ini baru kali ini aku ketemu ini setelah berapa ya? Aku terakhir lulus ketemu sama ini. Lulus aku itu tahun 2011 kalau aku. 11, iya. Aku lulus tahun 2011. Nah, sekarang kuliah udah kita enggak. Sudah jarang sekali kontak, terus juga nggak tahu juga FB atau Instagramnya juga nggak tahu, ini baru sekali ketemu ini. Terus aku tanya nih, sekarang profesinya apa? Profesinya kalau ditanyain biar bagus seniman. Seniman. Iya, tapi saya juga mengabdi kepada perusahaan, enggak. Saya juga sebagai tenaga kependidikan di jurusan Desain Komunikasi Visual. Oh, gitu. Universitas Ciputra, Surabaya. Tenaga pendidik apa? Lebih spesifiknya? Enggak. Kan tenaga pendidik itu kan banyak, ada yang guru, ada yang pokoknya tenaga lah ya. Tukang bikin surat, ya gitu. Tukang antar surat. Tapi juga seorang seniman ya? Iya. Oh, gitu. Jadi mungkin kalau seniman itu sebagai sampingan dan juga hobi, sebagai memberikan makan idealis saya. Maksudnya kan pasti ada keresahan. Dan jadi, ketika ada satu fenomena, misalnya nih, ada Jokowi sama Prabowo sedang bertarung di Pilpres. Dan itu pada waktu itu kita sebagai umat sebagai umat Kristiani merayakan Paskah. Wah, ini ada hubungannya. Hubungannya apa? Ya udah, aku bikin lukisan di telur. Jokowi sama Prabowo dengan caption yang intinya mengajak orang-orang rukun bersama gitu. Terus Ahok keluar dari penjara, aku bikin roti meses. Terus Bu Risma pernah ada 2 anak yang gugur kena bom, dan itu waktu sore itu saya lihat Bu Risma itu nangis di Kompas TV gitu dengan anak-anak Surabaya. Akhirnya saya bikin 2 anak itu dirangkul Bu Risma, terus saya bikin puisi untuk anak itu. Dan saya memposisikan sebagai anak itu yang naik diajak Tuhan untuk surga dan melihat orang-orang pada nangis. Terus kenapa sih nangis padahal kita di sini udah baik ya. Perhatian publik itu diekspresikan melalui karya lukis tadi ya. Iya, terlepas dari itu viral atau enggak masalah. Yang penting berkarya lah pertama. Ya. Kamu kan sebagai tenaga pendidik yang berada di jurusan apa tadi? Desain komunikasi santai. Desain komunikasi visual communication design. Jadi itu masih berhubungan sama hobi kamu yang lukis itu juga ya? Iya. Tapi basic saya lulusan di pertanian. Kan nggak tahu kan? Jurusan pertanian? Iya, jadi saya kuliah di agroekoteknologi. Itu S1 pertanian. Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya, saudara teman-teman. Murni karena hobi dan kesenangan saya terhadap seni kali ya. Karena ayah saya juga seorang seniman patung, relief. Oh gitu. Ya. Jadi ada faktor keturunan juga ya? Ya mungkin ya. Iya. Jelas itu. Jadi setidaknya nggak perlu tes DNA untuk membuktikan bahwa itu adalah ayah saya. Walaupun namanya ngawur tadi. Iya benar. Walaupun namanya ngawur. Terus itu melukis itu kan dari hobi ya. Hobi sejak kapan sih suka melukis itu awalnya? Saya mau cerita pengalaman saya tentang melukis. Jadi sebenarnya dari
dari SMA atau dari kuliah saya nggak pernah dari SMP sama SMA saya nggak sama sekali nggak pernah melukis, tidak pernah menggambar. Oh iya, pantesan aku pas SMA itu nggak pernah ngelihat kan? Karya-karya kamu itu Iya, tidak pernah dan mungkin SMA ngertiku dia adalah senior saya di salah satu ekstrakurikuler di komputer gitu. Nah, karena itu berawal dari SD. SD saya menggambar. Dulu ada Cristiano Ronaldo, saya Mancunian sejati. Waktu itu Ronaldo di MU. Terus saya seneng, saya menggambar. Karena dari kecil saya sudah sering menggambar. TK itu sering ikut lomba. Cuman waktu SD itu berawal dari SD. Saya menggambar Cristiano Ronaldo. Yang menurut saya gambar itu adalah gambar yang bagus. Saya menunjukkan kepada ayah saya yang notabene emang seniman senior. Saya berharap bahwa ayah saya akan memuji untuk karya saya. Wah, bagus, dinilai 100 dan sebagainya. Ternyata tidak. Yang saya dapatkan adalah kritik. Enggak, dijawab gini. Lah menurutmu kamu gimana? Ya menurutku bagus. Saya tahu Pak, ini bagus atau enggak? Ya terserah awakmu lah. Kalau menurutmu bagus ya bagus. Dia jawabnya begitu. Maksud dia sih bagus karena dia ingin secara filosofis gitu loh. Apa yang kamu kerjakan, bagus atau tidaknya apa yang kamu kerjakan adalah apa yang kamu rasakan sendiri. Jadi sebuah karya kalau kamu coret-coret gini tapi kamu punya rasa itu di bagus. Coret itu bagus, berarti itu baik karena bukan hasil tapi proses antara percakapan atau apa ya istilahnya rasa cinta antara kamu dengan objekmu sendiri. Jadi terlepas dari itu penilaian orang, yang penting kita sudah berkarya atau berkreasi dengan maksimal dengan semampu kita dan senang. Ya senang itu intinya itu ya. Intinya itu, tapi pada waktu itu SD itu belum kepikiran itu ya. Belum kepikiran. Yang saya pikir adalah menurut saya ayah saya bilang nggak peduli gitu. Nggak peduli dan mungkin jelek. Jadi aku tidak berbakat. Jadi melepaskan itu semua dan hidup seperti manusia normal. Enggak. Hidup biasa dan itu mulai terpacu lagi di kuliah. Pas lulus SMA terus kuliah itu. Lulus SMA sempat terbesit mau masuk seni. Karena kayaknya keren gitu. Gitu. Saya bilang ke bapak, tapi bapak bilang kalau misalkan intinya bapak saya juga lulusan seni di IKJ Jakarta. Terus beliau bilang, "Gak usah lah, wis golek sing teknis." Dan biasanya kan orang zaman sekarang kan yang penting apa ya? Iya, kayak apa ya? Teknik itu ya. Teknik dan bisa kerja, dapat uang gitu. Oke, jadi saya ikut itu dan kebetulan jurusan itu paling banyak yang membuka pendaftaran, jadi kemungkinan untuk masuk besar dan saya masuk beasiswa, jadinya kuliah aja sudah syukur gitu, gratis. Jadi akhirnya masuk situ dan bisa kuliah. Iya, melepaskan seni tadi ya. Tapi di proses perkuliahan itu setiap ada pelajaran yang membosankan, saya mulai coret-coret lagi dan awalnya saya melukis dosen kalau Pak. No. Saya melukis teman saya. Gitu. Cewek. Iya. Siapa? Enggak. Sebutkan namanya? Tidak dong. Melukis itu dan dia apresiasi sangat bagus sekali. Menurut saya lukisan saya di atas teman-teman yang bisa menggambar gitu. No. Itu melukis dengan media apa? Masih air? No. Enggak, biasa aja. Pulpen sama kertas gitu. Jadi saya menggambar biasa aja. Setelah itu saya diapresiasi, ya udah ini buat kamu. Terus gitu aja. Terus ada orang lagi pengen minta digambarin karena aku seneng. Mungkin karena aku merasa bahwa hobiku tersalurkan dan aku merasa dihargai. Seneng gitu ya rasanya. Bahwa pendapat saya terhadap penilaian ayah saya dulu itu terpatahkan gitu. Terus tapi saya nggak pernah menunjukkan itu ke bapak saya takutnya digitukan lagi gitu. Terus lama-kelamaan
akhirnya mulai jual tuh. Oh, dijual. Jual. Harga awal dulu 30.000, saya bikin karikatur dan sketsa wajah. Dan kebetulan saya kan anak beasiswa, jadi tidak ada kiriman dari orang tua. Terus itu semangat sekali untuk menggambar. Dan kampus kami di UB itu wisudanya banyak sekali. Jadi itu adalah ladang yang sangat subur untuk saya untuk menambah. Jadi pas ketika wisuda itu bikin itu ya? Bikin itu pesanan gitu. Ya mulai kelamaan kok makin rame. Akhirnya saya naikkan dan keluar dari situ. Waktu itu juga kayaknya ada yang salah nih. Ada yang salahnya apa? Saya menggambar untuk orang lain, padahal sebenarnya saya sendiri butuh kepuasan secara batin saya, bukan hanya memuaskan orang lain ya. Bukan hanya memuaskan orang lain. Belum ada terfikirkan. Jadi walaupun itu sudah dapat uang, tapi masih belum merasa masih ada yang kurang gitu ya. Gitu. Akhirnya saya membuat gambar dulu. Ya gambar apa aja, doodle awalnya, doodle. Tahu doodle kan? Iya tahu, yang boneka terus gitu. Disusun itu kan. Itu awalnya saya ikut komunitas itu di Malang, namanya Full of Doodle Art Malang. Terus saya pikir orang menggambar doodle itu kok, padahal saya lihat dari pengertiannya doodle adalah menggambar bebas. Sebenarnya tidak ada batasan di situ. Tidak seperti yang rame yang biasanya itu rame kan boneka bulat-bulat ada matanya satu, ada topi gitu. Itu bagus, cuman mesti ada yang lebih luas lagi. Terus ada lomba doodle saya ikuti dan saya menang di situ ke Jakarta. Sampai karyanya ke Jakarta bukan juga. saya. Gitu. Terus dari situ saya akhirnya kan buka Instagram, bikin Instagram, terus punya banyak referensi, banyak itu. Terus ada beberapa artis seniman gitu bikin di Apple, bikin di Apple Apple ada. Terus saya terpikir kayaknya coba ya bisa atau enggak. Kalaupun gagal kan nggak masalah, yang penting udah nyoba. Pertama kali nggak salah ampas kopi juga. Ampas kopi yang sangat simpel. Jadi kita ngopi di kantin, terus nungguin jam masuk kuliah. Terus sambil iseng-iseng saya nggak ngopi, teman saya ngopi, terus saya bikin minum teh, terus saya bikin dari yang lain. Ini pertama tahun ini nih, 2016. Sekarang 2020. Mungkin 4 tahun yang lalu ya. Itu berarti peta Indonesia ya itu. Peta Indonesia. Dan ini menurutku ya biasa aja. Terus teman-temanku wah bagus. Dengan jumlah 170 likes ini zaman dulu itu waktu itu sangat banyak gitu. Wow. Terus akhirnya saya bikin lagi ini. Jadi ampas kopi juga ya? Ampas kopi juga. Mulai ampas kopi lama gitu. Terus setelah itu yang aneh-aneh itu, tapi saya tetap doodle dan apa ya namanya, urban sketcher. Kalau teman-teman tahu urban sketcher itu sketsa di pinggir jalan kita melukis satu pemandangan. Nah, urban sketcher adalah komunitas di mana orang-orang menggambar langsung di pinggir jalan atau di pemandangan atau di stasiun dan biasanya tanpa momen apa-apa ya, menggambar bebas gitu. Secara langsung ya objeknya langsung dilihat itu ya. Kayak gini. Nah, itu pemandangan dan ini ada tiket masuk. Jadi dia kalau anak-anak senja kopi itu kan dia foto terus kasih caption gitu. Tapi kalau kita urban sketcher gitu, kita melukis dan dikasih caption terus dikasih ini, misalkan ada tiket masuk, ada hal yang berhubungan dengan objek apa kita. Yang dilukis itu ya, apa yang digambar itu. Kayak gini. Ini saya menggambar di bandara. Terus di sini ada itu ya. Ya, di sini ada tiketnya waktu ke Jakarta. Itu jadi pada waktu itu saya melukis urban sketcher sambil melukis yang lain. Cuman kok ternyata masih banyak lagi yang bisa dieksplor gitu ya. Mulai masuk ke Apple tadi.
Terus ampas kopi terus ke apel gitu. Berarti belajar itu melukis-lukis yang dari ampas terus dari apel itu murni dari belajar sendiri atau sendiri. tidak ya? Karena kan di pertanian tidak ada. Ya, jadi itu belajar sendiri. Terus ini ada telur. Itu fotonya Ridwan Kamil. Dulu pertama kali saya bikin ini di like sama Bu Ani, senang banget ini. Itu gambar Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi begitu, itu mulai apel terus sandal. Sandal juga pernah ya. Piye penak sandalku toh. Jadi ini bentuk apa ya istilahnya? Saya punya sandal. Setiap saya bikin sandal, saya punya sandal jepit biasa, selalu hilang. Piye penak jamanku toh gitu. Jadi saya tulis piye penak sandalku toh. Gula juga. Banyak sekali ya toko-toko nasional atau toko-toko penting yang sudah dilukis. Nah, ini juga Munir ya. Toko HAM. Kenapa saya bikin Munir di apel? Karena Munir adalah orang Batu, di mana Batu adalah identik dengan apel ya. Dan ini pada waktu hari lahirnya beliau. Saya untuk menggambar spesialis menggambar potret sebenarnya. Jadi untuk potret di objek-objek apel itu pasti potret wajah orang. Dan saya biasanya sih melihat momen, terus melihat korelasi hubungan dengan tokoh dengan objeknya saya atau media saya. Ya kayak Munir, apel, Batu gitu. Terus tadi kan ngomong kalau medianya biasanya ada korelasinya dengan apa yang dilukis. Nah, kalau yang message sama roti tawar itu ada nggak sih korelasinya? Terima kasih. Selalu support channel aku dengan like, comment, and share. Bus.